Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Puja beserta puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat. Berselawat beserta salam atas junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa agama Islam ini sehingga kita dapat merasakannya, keindahan dan manisnya suatu keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kita berterima kasih juga kepada guru-guru kita, terutama kepada dosen-dosen yang telah memberikan kesempatan, memberikan sebuah ilmu yang bermanfaat. Amin. Ya, di waktu kali ini saya akan membahas tentang makalah tentang geostrategi Indonesia. Yang pertama adalah pengertian geostrategi Indonesia. Geostrategi berasal dari kata geografi dan strategi, menunjukkan kepada ruang, wadah atau tempat suatu bangsa dan negara tinggal. Sedangkan strategi diartikan sebagai ilmu dan seni menggunakan sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijaksanaan dalam keadaan perang maupun damai. Bangsa Indonesia memandang geostrategi itu sendiri sebagai strategi dalam memanfaatkan keadaan atau konstelasi geografi negara Indonesia untuk menentukan kebijakan, tujuan dan sarana-sarana guna mewujudkan proklamasi dan tujuan nasional bangsa Indonesia. Yang kedua, wujud geostrategi Indonesia. Wujud dari geostrategi Indonesia itu sendiri dirumuskan bukan untuk kepentingan politik, menguasai bangsa lain atau perang, tetapi sebagai kondisi, metode, dan doktrin untuk mengembangkan potensi nasional di dalam melaksanakan pembangunan nasional guna untuk merealisasikan amanat pembukaan Undang-Undang 1945 di dalam mewujudkan cita-cita proklamasi bangsa Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, serta mewujudkan tujuan nasional melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Geostrategi itu sendiri mencangkup konsep ketahanan suatu negara. Yang ketiga, sejarah dan konsep ketahanan Indonesia. Pertama, inspirasi
Inspirasi pembangunan ketahanan nasional. Sejak Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 mencatat bahwa Indonesia terus-menerus dihadapkan pada berbagai kesulitan, tantangan dan ancaman yang berasal baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Kondisi itulah yang hampir membinasakan kelangsungan hidup Indonesia. Kenyataan itu yang memberi inspirasi bangsa Indonesia untuk membangun ketahanan nasional di masa kini dan masa yang akan datang. Dua istilah yang sangat penting yaitu di dalam membangun konsep-konsep ketahanan ini adalah keuletan dan ketangguhan. Merupakan dua hal yang membentuk ketahanan nasional dan dipelajari dari gerak langkah bangsa Indonesia di dalam mengisi kehidupan nasionalnya. Yang kedua, pokok pikiran ketahanan nasional Republik Indonesia. Pokok pikiran yang mendasari ketahanan Indonesia adalah yang pertama, eksistensi manusia Indonesia sebagai manusia budaya. Yang kedua, tujuan nasional bangsa Indonesia. Yang ketiga, falsafah dan ideologi Pancasila. Yang ketiga, konsep ketahanan nasional Republik Indonesia. Soekarno ketika menerima depel di Banda Aceh pada tahun 1948 menyampaikan pernyataan harapannya bahwa untuk menjadi bangsa yang besar, bangsa Indonesia harus memiliki syarat ketahanan, yaitu ketahanan militer, ketahanan ekonomi, dan ketahanan jiwa. Harapan itu sangat erat berkaitan dengan kelangsungan hidup bangsa dan tetap tegaknya NKRI dalam eksistensi sebagai bangsa negara merdeka dan berdaulat. Yang keempat, pengertian konsep ketahanan nasional Republik Indonesia. Konsepsi ketahanan nasional Republik Indonesia adalah konsepsi pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang, serasi dan selaras pada seluruh aspek kehidupan secara utuh dan menyeluruh, dan terpadu berlandaskan Pancasila, UUD 1945, dan wawasan Nusantara. Ya, yang kelima, hakikat ketahanan Indonesia. Hakikat ketahanan nasional Indonesia adalah ketahanan, keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional untuk dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara di dalam mencapai tujuan. Yang keenam, sifat ketahanan nasional Indonesia.
Ketahanan nasional Indonesia memiliki sifat-sifat, di antaranya yang pertama mandiri. Mandiri adalah percaya pada diri sendiri, dalam artian percaya terhadap kekuatan negara bangsa. Dan yang kedua, dinamis. Dinamis adalah berubah tergantung pada situasi dan kondisi bangsa dan negara, serta kondisi lingkungan strategis. Dan yang ketiga, wibawa. Wibawa adalah pembinaan ketahanan nasional yang berhasil akan meningkatkan kemampuan bangsa dan menjadi faktor yang diperhatikan pihak lain. Dan yang keempat adalah konsultasi dan kerjasama. Konsultasi dan kerjasama yaitu sikap konsultatif dan kerjasama serta saling menghargai dengan mengandalkan pada kekuatan moral dan kepribadian bangsa. Yang ketujuh, unsur-unsur ketahanan nasional. Sunarso dan Kus Edi Suktiono mengatakan bahwa unsur-unsur ketahanan nasional meliputi hal-hal, di antaranya yang pertama ketangguhan, yang kedua keuletan, yang ketiga identitas, yang keempat integritas, dan yang kelima ancaman, yang keenam tantangan, yang ketujuh hambatan, dan yang kedelapan gangguan. Itulah unsur-unsur ketahanan nasional Indonesia. Ya, kita lanjut yang kedelapan, asas-asas ketahanan nasional Indonesia. Nasional Indonesia memiliki 4 asas. Yang pertama, asas kesejahteraan dan keamanan. Kesejahteraan dan keamanan dapat dibedakan tapi tidak dapat dipisahkan dan merupakan kebutuhan manusia yang mendasar dan esensial, baik sebagai perorangan maupun kelompok dalam kehidupan bermasyarakat. Dan yang kedua, asas komprehensif integral atau menyeluruh terpadu. Kehidupan nasional mencangkup segenap aspek kehidupan bangsa secara utuh, menyeluruh, terpadu dalam bentuk perwujudan persatuan dan perpaduan yang seimbang. Yang ketiga, asas mawas ke dalam dan mawas keluar. Mawas ke dalam adalah bertujuan menumbuhkan hakikat, sifat, dan kondisi kehidupan nasional itu sendiri berdasarkan nilai-nilai kemandirian yang proporsional untuk meningkatkan kualitas derajat kemandirian bangsa yang ulet dan tangguh. Sedangkan mawas keluar bertujuan untuk dapat mengantisipasi dan ikut berperan serta menghadapi dan mengatasi dampak lingkungan strategis luar. Yang keempat, yang terakhir, asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan mengandung keadilan, kearifan, kesamaan, gotong royong, tenggang rasa, dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, bangsa, dan bernegara. Dalam asas ini
diakui adanya perbedaan yang harus dikembangkan secara serasi dalam hubungan kemitraan, serta dijaga agar tidak menimbulkan konflik yang bersifat antagonistik yang saling menghancurkan. Sekian makalah yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.